Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Setelah mendiskusikan beberapa kali, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke desa tempat ibu berasal. Sepertinya Ismi juga memiliki alasan tersendiri untuk membantu menyelesaikan permasalahan kami. Beberapa kali kami berganti bus antar kota untuk mencapai tujuan kami. Saat langit mulai gelap, sebuah mobil angkutan umum menurunkan kami tepat di depan gerbang sebuah desa. "Kampung ibu di sini, Mas?" tanya Rumi kepadaku. "Bukan, dari sini kita masih harus berjalan cukup jauh ke arah lembah. Tapi sebaiknya malam ini kita menginap dulu di desa ini," jawabku pada Rumi. Seingatku, untuk mencapai desa ibu, kami harus melewati desa ini terlebih dahulu dan melewati hutan-hutan yang menghubungkan kedua desa tersebut. Namun karena sudah malam, mungkin kami akan meminta izin kepala desa untuk menumpang menginap di balai desa, rumah singgah, atau tempat apa saja yang bisa membuat kami istirahat menunggu pagi. "Ya sudah, Mas coba cari tahu dulu tempat kepala desanya ya." "Gak usah Dimas, sudah ada yang menyambut kita," ucap Ismi tiba-tiba. Dari jalan desa terlihat seorang pria yang terlihat sudah cukup tua menghampiri kami dari gelapnya malam. "Saya sudah menunggu kalian," ucap orang itu. Aku dan Rumi merasa bingung. Kami tidak pernah merasa meminta siapapun menjemput kami di desa ini. Tapi mengapa orang ini bisa mengetahui kedatangan kami? Di tengah kebingungan kami, tiba-tiba Ismi mendahului kami dan mengikuti orang itu. "Ismi, kamu kenal bapak itu?" tanyaku kepadanya. Namun Ismi pun menggeleng. "Enggak, bapak itu bukan orang jahat," ucap Ismi pada kami. Mendengar ucapan Ismi, kami mencoba menahan kecurigaan kami dan mengikuti orang itu. "Nama saya Jiwo. Kalian boleh memanggil saya Mbah Jiwo," ucapnya memperkenalkan diri kepada kami. Mendengar ucapannya, kami segera memperkenalkan diri kami masing-masing. Sebuah perkenalan yang singkat, tapi sepertinya Mbah Jiwo merasakan sesuatu dari Rumi. "Mbah," ucap Ismi yang mungkin ingin membuka pembicaraan selama perjalanan. "Sudah, bicaranya nanti saja setelah di rumah," potong Mbah Jiwo yang terus berdiam diri hingga kami sampai di sebuah rumah kayu yang cukup besar dengan halaman kebun yang cukup luas. Kami mengikuti Mbah Jiwo menuju ke dalam rumah, namun tidak dengan Ismi. Ia yang pertama percaya dengan Mbah Jiwo kini terhenti di depan rumahnya dengan wajah yang pucat. "Kenapa Ismi?" tanyaku yang khawatir kepadanya. Ia hanya menggeleng dengan wajahnya yang ketakutan dan tetap tidak berani masuk ke dalam rumah Mbah Jiwo. Mbah Jiwo yang melihatnya segera menghampirinya. "Rupanya kamu juga punya kemampuan. Sudah, jangan khawatir, nanti akan kujelaskan siapa mereka," ucap Mbah Jiwo yang berjalan mendampingi Ismi yang ketakutan. "Ismi, bukannya kamu udah biasa melihat hantu? Memangnya apa yang bisa bikin kamu seperti ini?" tanya Rumi yang penasaran. "Kalau hantu atau roh penasaran aku sudah biasa. Tapi yang ada di halaman rumah ini... sudahlah, biar Mbah Jiwo sendiri yang akan menjelaskannya," ucapnya yang masih mengambang. "Silahkan, ini diminum dulu. Kalian pasti capek kan?" ucap Mbah Jiwo sambil mengantarkan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Dengan segera kami menghabiskan minuman pemberiannya dan bersiap mendengarkan penjelasan atas semua ini. Sebelum saya menjelaskan tentang yang ada di halaman rumah saya, sepertinya saya harus menjelaskan mengapa saya mengajak kalian ke sini, ucap Mbah Jiwo sambil meletakkan sebuah keris di atas meja. Aku mengenal keris ini. Ini adalah keris yang sama dengan yang kulihat di rumah Pak Karyo.
sebuah keris pusaka milik Pak Le Bimo. "Mbah, ini punya Pak Le Bimo kan?" tanyaku. Ia pun mengangguk. "Pak Le Bimo? Jangan-jangan dia roh yang berbicara kepada saya dan menuntun kami ke tempat ini?" tanya Ismi pada Mbah Jiwo. Dan Mbah Jiwo pun mengangguk sekali lagi. Rupanya ini alasan mengapa Ismi mantap mengantarkan kami ke tempat ini. Dengan kemampuannya untuk bisa melihat roh, mungkin saja Pak Le berusaha menggunakan kemampuan Ismi untuk membantu kami. Kini aku mulai mengerti. Namun bersamaan dengan itu aku menyadari sesuatu. "Mbah, apa terjadi sesuatu dengan Pak Le? Apa Pak Le dalam bahaya, Mbah?" ucapku yang mulai panik. Mendengar ucapanku, Rumi kini juga mulai sadar. Ketika Pak Le menyampaikan pesan dengan cara seperti ini, mungkin terjadi sesuatu yang gawat yang menimpa Pak Le. "Sudah, kalian tenang dulu. Pak Le masih hidup. Dan benar apa yang kalian katakan. Saat ini ia sedang dalam bahaya," ucap Mbah Jiwo. "Maksud Mbah Jiwo apa? Berarti kita harus segera menolong Pak Le," ucapku dengan nada yang cukup keras. Tidak mungkin kami membiarkan Pak Le celaka setelah mencoba membantu kami. Mbah Jiwo terlihat menghela nafasnya dan mencoba menenangkan diri. "Bimolah yang telah memberitahukan soal kedatangan kalian ke sini. Namun tak kusangka yang datang hanya bocah-bocah seperti kalian," ucap Mbah Jiwo. "Maksudnya Mbah apa sih?" tanya Rumi yang penasaran. Tak mau kami salah paham, Mbah Jiwo segera menceritakan saat kedatangan Pak Le ke desa ini. Ia berusaha menyelidiki tentang kutukan yang menimpa kami. Disinilah Pak Le kenal dengan Mbah Jiwo. Pak Le menemukan banyak kejadian aneh di desa ini, hingga akhirnya memutuskan untuk turun ke lembah untuk mencari pemandian seperti pada mimpi yang kuceritakan pada Pak Le. Namun sayangnya itu seperti sebuah jebakan. Makhluk halus berwujud wanita cantik dengan pakaian keraton mengirimkan ratusan ular anak buahnya untuk menyerang Pak Le hingga Pak Le terpaksa bermeditasi untuk melindungi diri dan tak dapat meninggalkan hutan itu. Namun sebelumnya Pak Le sempat menitipkan keris miliknya pada Mbah Jiwo dan menunggu kami. "Berarti sekarang Pak Le masih terjebak di lembah itu," ucapku memastikan. Mbah Jiwo pun mengangguk. "Sekarang kutanya kalian, setelah mendengar kondisi Bimo dan yang terdapat di lembah itu, apa rencana kalian?" tanya Mbah Jiwo. Kami berpikir sejenak. Benar ucapannya. Tak ada satupun dari kami atau bahkan kami bertiga sekaligus yang memiliki kemampuan untuk menolong Pak Le atau menghadapi sesuatu yang ada di lembah itu. "Kami tidak tahu, Mbah. Kami kesini juga karena menerima serangan dari makhluk-makhluk halus dan tak menyangka kalau ternyata yang ada di sini lebih mengerikan," ucap Rumi yang mulai merasa sedih melihat apa yang harus kami hadapi. Kami termenung. Setelah sampai ke tempat yang kami tuju, ternyata kami tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini cukup membuat kami kecewa. 3 hari. Tiba-tiba Mbah Jiwo mulai berbicara. "Saya akan mengajarkan beberapa ilmu untuk kalian. Setelah itu kita akan mengembalikan keris ini kepada Bimo." "Maksudnya Mbah Jiwo ingin mengajarkan kami ilmu batin?" tanyaku. "Tidak ada ilmu yang bisa didapat dalam waktu singkat. Namun saya akan mencoba mengajarkan kalian untuk melindungi diri agar tidak mati sebelum bertemu Bimo," ucap Mbah Jiwo. Saat ini tak ada pilihan lain. Hanya ini satu-satunya cara untuk kami menyelamatkan Pak Le dan menyelesaikan semua permasalahan kami. Kami menyetujui tawarannya dan bersiap mendengarkan perkataannya. Mbah Jiwo menoleh pada Ismi seolah ingin menceritakan sesuatu. "Semua makhluk yang ada di luar, mereka adalah penghuni asli lembah keramat yang sengaja menghindar dari ancaman makhluk yang sekarang menguasai tempat itu." Ismi mencoba menyimak, tapi tetap saja penjelasannya tidak membuatnya tenang. "Saya tidak pernah melihat makhluk-makhluk semengerikan itu, Mbah," ucap Ismi. "Sayangnya mungkin mereka satu-satunya cara agar kalian bisa mencapai lembah itu," balas Mbah Jiwo. Kami tidak mengerti. Namun setelahnya ia mengeluarkan 3 buah batu berwarna hitam dan meletakkannya di depan kami. "Kalian tahu apa itu khodam?" tanya Mbah Jiwo. Maksud Mbah Jiwo makhluk yang mendampingi seseorang atau yang menghuni suatu benda,
jawab Ismi. Mbah Jiwo mengangguk dan melanjutkan penjelasannya. Ketiga batu ini berasal dari desa yang ada di lembah itu. Benda ini memiliki kemampuan untuk menjadi wadah dari roh-roh yang berasal dari tempat batu ini berasal. Kami memperhatikan ucapan Mbah Jiwo, namun tatapan mata Rumi terlihat cukup aneh. Ia terlihat mencoba memperhatikan dengan jelas benda yang ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. "Mas, sepertinya Rumi pernah melihat benda ini," ucap Rumi kepadaku. "Yang benar, di mana kamu lihat?" tanyaku pada Rumi. Rumi mencoba mengingat-ingat, namun sepertinya ingatannya tentang batu itu bukanlah ingatan yang baik. "Waktu di kampung Serawen terkena santet, Bapak memasukkan benda yang serupa dengan ini ke mulut Rumi dan memaksa Rumi untuk menelannya, Mas. Katanya benda ini bisa membuat Rumi selamat," jelas Rumi kepadaku. Aku ingat cerita Rumi sebelumnya tentang kejadian itu, namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa bentuknya seperti yang saat ini ditunjukkan oleh Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menghela nafas seolah mengambil kesimpulan. "Jika yang kamu ceritakan itu benar, berarti orang tua kalian ini berasal dari desa di bawah lembah itu," ucap Mbah Jiwo. "Sebaiknya kita tidak membuang waktu lebih lama lagi. Biarkan saya memeriksa apa isi benda yang ditelan oleh Rumi. Dan sampai saya selesai, tugas kalian berdua adalah mengisi ketiga benda ini dengan makhluk yang ada di halaman rumah." "Makhluk yang ada di halaman rumah? Maksudnya makhluk yang tadi membuat Ismi ketakutan? Maksudnya kami harus menjadikan mereka khodam atas benda ini?" tanya Ismi yang terlihat tidak siap. "Temui mereka. Cari di antara mereka yang sekiranya berguna untuk menolong kalian dan bacakan mantra ini," perintah Mbah Jiwo sambil mengucapkan mantra yang sepertinya berasal dari bahasa kuno. "Tapi Mbah, kami tidak tahu caranya. Bahkan saya saja tidak bisa melihat mereka," ucapku yang masih benar-benar bingung. Ismi terlihat terpaku pada suatu sisi rumah ini dan seketika ekspresinya berubah. "Saya akan membantu, Mas. Mereka juga memiliki tujuan yang sama dengan kita, kembali ke lembah itu," ucap Ismi seolah telah mendapatkan petunjuk dari sesuatu. Aku cukup bingung dengan perubahan ekspresi Ismi, namun rupanya itu terjadi juga dengan Mbah Jiwo. "Ternyata dia di sini," ucap Mbah Jiwo yang tiba-tiba tersenyum. Ismi kemudian mengeluarkan korek api yang ia gunakan untuk menolong kami dan segera menyalakannya di ruangan ini. Seketika cahaya api putih menyinari seluruh ruangan. Terlihat beberapa bayangan-bayangan roh dari pusaka yang menggantung di dinding ruangan rumah Mbah Jiwo. Tapi satu yang pasti, Ismi bermaksud menunjukkan sosok yang kami kenal di sudut ruangan itu. Itu adalah roh Pak Le yang memisahkan diri dari raganya yang terjebak di lembah. "Pak Le?" ucapku menghampirinya yang segera disusul oleh Rumi. "Pak Le nggak apa-apa?" tanyaku. Terlihat Pak Le tersenyum setelah melihat kami bertiga. "Mbah Jiwo, kutitipkan mereka bertiga kepadamu. Maaf merepotkanmu begitu banyak," ucap Pak Le pada Mbah Jiwo. 3 hari. Bertahanlah sampai 3 hari ke depan. Kami akan siap menyelamatkanmu," balas Mbah Jiwo. Setelah mendengar jawaban dari Mbah Jiwo, perlahan roh Pak Le mulai menghilang dari sinaran cahaya korek api yang dipegang oleh Ismi. "Pak Le, apa kita harus minta tolong sama Mas Danan untuk menolong Pak Le?" tanyaku terakhir kali untuk memastikan keputusan kami. Sebelum sempat menghilang, Pak Le terlihat menggeleng. "Bukan Danan, kalianlah kunci yang mampu menyelesaikan permasalahan ini." Itu suara Pak Le sebelum menghilang. Sepertinya Pak Le membutuhkan tenaga yang besar untuk memisahkan sukmanya dari tubuhnya sehingga hanya mampu menyapa kami dengan sedikit waktu. Setelah kejadian tadi, aku membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Mbak Jiwo menemui makhluk-makhluk yang ada di halaman rumah itu. Tanpa menunggu lama, aku berpamitan dan keluar bersama Ismi. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Tujuannya agar Mbah Jiwo bisa mengawasi apabila terjadi sesuatu kepada kami berdua. Di satu sisi, aku juga bisa melihat kondisi Rumi bersama Mbah Jiwo. "Oke Ismi, kita mulai dari mana?" Ismi mencoba memberanikan diri melihat ke arah sekitar. Sepertinya wujud makhluk-makhluk ini begitu mengerikan sehingga membuat Ismi sangat gugup.
Gak tahu mas, wujudnya banyak. Ada makhluk tanpa kepala, makhluk bertangan panjang yang menggelantung di atas pohon, gagak besar berkaki satu. Aku tidak mampu membayangkan semua ucapannya. Semuanya terdengar sangat mengerikan. Apa yang paling mencolok? Tanyaku mencoba membuat Ismi lebih fokus. Itu mas. Ismi menunjuk sesuatu. Raksasa yang berdiri di sebelah pohon itu, ucap Ismi. Aku segera mengajaknya berjalan ke arah sana dan memperhatikan sekitar. Memang terasa hawa yang sangat mengerikan, tapi aku benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Ini, gunakan ini, ucap Ismi yang menyerahkan korek api yang tadi kami gunakan. Dan memang benar, setelah api dari korek itu menerangi penglihatan kami, sebuah kaki yang sangat besar terlihat di hadapanku. Butuh mendongakkan kepala cukup tinggi agar aku bisa melihat wajah dari makhluk itu. Dan segera aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo dan menyodorkannya kepada makhluk itu. Namun sepertinya tak ada reaksi dari makhluk itu. Ia hanya menatapku dengan mata merah dari ketinggian. Namun tiba-tiba mendadak terdengar sebuah suara dari sekitaran kami. Aku mencari asal suara itu namun tidak dapat kutemukan. Bukan seperti itu caranya. Berkali-kali kami mencari, namun banyaknya makhluk halus di kebun ini membuat kami tak dapat membedakan suara mereka. Saat kami mulai kembali menoleh ke arah raksasa itu, sebuah kepala dengan wajah yang penuh darah jatuh menggelantung tepat di hadapanku. Aku yang kaget terjatuh di tanah dan menjauhkan diri dari makhluk itu. Namun ternyata bukan kepala itu pelakunya, melainkan sosok makhluk berwujud anak kecil yang memainkan rambut kepala itu untuk mengagetkanku. Aku dan Ismi segera menjaga jarak dan bersiap untuk pergi. Namun bocah itu segera melompat dari atas pohon dan mengambil lagi satu bulatan kepala yang ia gunakan untuk menakuti kami. Siapa kamu? Tanyaku masih dengan kakiku yang lemas. Sungguh memalukan. Di saat seperti ini malah Ismi yang membantuku untuk berdiri. Aku adalah Demit, jawab anak itu dengan polos. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ucapannya, namun aku belum pernah mendengar ada setan yang mengaku dirinya setan. Makhluk itu berjalan mendekatiku dan masih dengan menggendong kepala yang tadi dan menyodorkannya kepada kami. Kalau ini kepala ibuku, ucapnya sambil mengulang tertawanya tadi. Wajah kepala itu masih terlihat dipenuhi dengan darah dengan rambut panjang yang lusuh setelah dipermainkan oleh bocah itu. Aku mencoba mengatur nafasku, berusaha mempertahankan kesadaranku dari semua kejadian ini. Seandainya pingsan adalah pilihan terbaik, mungkin aku akan memilih itu. Namun tanggung jawab kami terlalu besar untuk melarikan diri dari hal seperti ini. Dek, tadi katanya cara menggunakannya bukan seperti itu. Berarti kamu tahu kan caranya? Ismi mencoba mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara dengan makhluk itu. Sekali lagi bocah itu mengangkatkan kepala yang ia akui sebagai ibunya itu dan membuatnya seolah melakukan anggukan. Iyo, aku tahu, ucapnya dari belakang kepala itu. Tidak mungkin hal itu tidak membuat Ismi takut. Namun sepertinya Ismi mencoba membiasakan diri dengan perilaku hantu anak kecil itu. Ucapkan yang kalian tawarkan. Kalau mereka mau, mereka akan mendiami benda itu. Jelas bocah itu. Tawarkan? Apa yang bisa kami tawarkan? Jangan-jangan ini perjanjian tumbal. Maksudnya kami harus melakukan perjanjian tumbal dengan mereka? Tanyaku memastikan. Kalau mereka tidak mau, begitu juga bisa. Ucapnya sambil berlari meninggalkan kami. Kami mencari keberadaannya, namun cahaya dari korek api ini tidak mampu menerangi sejauh itu. Kesini, kesini. Terdengar suara bocah itu dari sumur timba di sebelah bangunan rumah. Ini temanku, siluman penghuni sungai, ucap bocah itu yang segera menghilang lagi. Aku dekatkan korek api itu dan mengarahkannya ke sumur. Seekor makhluk menyerupai ular dengan kaki 4 terlihat menghuni sumur itu. Sesuatu terpikirkan olehku. Aku mengeluarkan benda hitam pemberian Mbah Jiwo dan mengarahkan kepada makhluk itu. Ikut aku. Akan aku bawa kamu kembali ke sungai tempat asalmu.
Ucapan itu terucap setelah aku mengingat sebuah sungai tempat bapak dulu sempat mengajak aku pertama kali dan terakhir kalinya kembali ke desa ibu. Kemudian makhluk itu terlihat bereaksi dan datang menghampiriku. "Ismi, sepertinya berhasil," ucapku pada Ismi. Namun ia seperti bersikap aneh. Dalam sekejap makhluk itu sudah mencapai batu hitam yang ada di tanganku, namun ia hanya menciuminya dari jauh dan berbalik meninggalkan kami. Melihat itu, Ismi terlihat lega. Ia segera menarik bajuku dan membawaku menjauh dari sumur itu. "Mas, Mbah Jiwo meminta kita mengajak makhluk yang bisa membantu kita. Aku rasa makhluk tadi tidak akan bisa banyak membantu," ucap Ismi. Betul juga ucapan Ismi. Hampir saja kami melakukan kesalahan. Namun setidaknya kami sudah tahu cara menggunakan benda ini. "Ismi, menurutmu makhluk paling kuat itu yang mana?" tanyaku. Tanpa berpikir panjang, dengan segera Ismi menunjuk ke sosok makhluk lain. "Itu, dari tadi makhluk itu mengawasi kita," ucap Ismi kepadaku. Aku mendekatkan korek api itu dan terlihat sesosok makhluk besar dengan kepala kerbau. Seperti Minotaur yang diceritakan legenda Yunani, namun makhluk ini tidak sekeren itu. Tubuh makhluk ini berwarna hitam legam dengan ratusan koreng menghiasi kulitnya seperti sosok makhluk yang kena kutukan. "Dia penguasa lembah. Aku tidak mau ikutan." Hantu bocah kecil itu muncul dan menghilang lagi menjauh dari kami seolah sangat ketakutan dengan makhluk itu. Sayangnya untuk menyelesaikan misi ini kami harus melakukan pertaruhan ini. Namun baru saja aku mendekat, makhluk itu sudah terlihat mencoba memberikan perlawanan. Aku menggenggam salah satu batu hitam pemberian Mbah Jiwo. Namun tatapan mata makhluk itu berhasil membuat aku menahan langkahku. Sialnya makhluk itu merasa terganggu dan mulai menerjang ke arahku. Ismi menarik tubuhku untuk menghindar dan berlari ke arah rumah. Namun makhluk itu cukup cepat. Cakarnya yang besar berhasil membuat aku terjatuh dengan bekas luka di punggungku. "Ismi, lari, panggil Mbah Jiwo," teriakku yang tidak bisa memikirkan cara lain. Sekuat tenaga aku berusaha menjauh dari makhluk yang tiba-tiba menjadi buas itu. Aku mengingat kembali hal apa saja yang bisa aku lakukan saat menghadapi hal seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Pak Le kubacakan tepat di hadapannya dan ternyata doa itu mampu membuat makhluk itu untuk berhenti. Sayangnya itu hanya sesaat. Suara geraman yang sangat besar terdengar dari makhluk itu seolah ingin melampiaskan emosinya. Aku berlari ke arah rumah. Namun entah bagaimana caranya, makhluk itu sudah ada di hadapanku. Setidaknya saat ini Ismi sudah hampir sampai ke rumah. Luka di punggungku terasa semakin perih hingga tak mampu lagi menahan pijakanku. Namun makhluk berwajah kerbau itu mendekat dan bersiap mengayunkan cakarnya lagi. "Sudah, cukup." Tiba-tiba terdengar suara yang menghentikan serangan makhluk itu. Aku mencoba memastikan bahwa suara itu berasal dari mulutku. Apa yang terjadi? Tubuhku bergerak dengan sendirinya dan menghampiri makhluk itu. "Dimas, makhluk ini bernama Ki Maesa Ombo, penunggu sebenarnya lembah keramat yang sedari dulu melindungi hutan desa." Ucapan itu keluar dari mulutku seolah ada yang merasuki tubuhku. Aku mencoba mengingat suara yang sangat aku kenal ini. "Bapak, ini suara Bapak. Pak, ini benar Bapak." Aku mencoba berbicara namun tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutku. Di satu sisi Ismi dan Mbah Jiwo bersiap keluar menolongku. Namun setelah melihatku, Mbah Jiwo menahan Ismi untuk menghampiriku. Tubuhku bergerak dengan sendirinya mengeluarkan batu hitam yang aku bawa dan menunjukkannya kepada makhluk berwajah kerbau yang Bapak bilang bernama Ki Maesa Ombo. "Ki Maesa Ombo, teman lamaku. Aku meminta tolong untuk melindungi putraku yang ingin pulang ke desanya." "Teman lama? Maksud Bapak pernah berteman dengan makhluk ini?" Banyak hal dari orang tua kami yang kami tidak ketahui. Namun setidaknya roh Bapak yang merasuki tubuhku ini berhasil menyelamatkan aku dari maut. Emosi Ki Maesa Ombo mulai mereda dan ia terlihat berjalan mendekat diiringi dengan mantra berbahasa Jawa kuno yang diucapkan oleh Bapak, persis seperti yang diajarkan oleh Mbah Jiwo. Sebuah ukiran terbentuk di batu hitam itu dan setelahnya Ki Maesa Ombo pergi meninggalkanku. "Ikuti bimbingan kedua orang yang akan membantumu ini ya nak," ucap suara Bapak terakhir kali sebelum aku mengambil kembali tubuhku.
Aku tahu dengan jelas yang dimaksud oleh Bapak adalah Mbah Jiwo dan Pak Le. Melihat aku terjatuh, Mbah Jiwo dan Ismi segera menghampiriku. "Dimas, kamu gak apa-apa?" tanya Ismi. Aku hanya menggeleng, tapi tetap saja luka di punggungku terasa perih. Benar-benar sebuah kejutan. Bahkan aku sama sekali tidak mengetahui nama makhluk itu, ucap Mbah Jiwo yang membantu membopongku. "Itu tadi Bapak yang merasuki tubuhku. Sepertinya Bapak mengenal baik makhluk ini," ceritaku kepada Mbah Jiwo. Kami pun kembali ke dalam rumah. Rumi yang melihat aku terluka segera berlari membantuku. "Memangnya benar tadi Mas Dimas dirasuki oleh roh Bapak?" tanya Rumi yang penasaran. Aku mengangguk dan menjelaskan setiap kata yang keluar dari mulutku saat dirasuki oleh roh Bapak. Rumi terlihat tersenyum mendengarnya. Sepertinya di balik wajahnya yang kuat, ia juga memendam rasa rindu kepada Bapak dan Ibu. Ismi dan Rumi membantu mengobati lukaku dengan rempah-rempah dan perban pemberian dari Mbah Jiwo. Dari tempat itu, samar-samar aku melihat sosok yang mengintip dari jendela. "Ismi, itu?" tanyaku pada Ismi. Ismi mengangguk dan mencoba melihat keluar, namun makhluk itu melarikan diri dan kembali lagi saat Ismi kembali ke dalam. "Sudah, jangan ngumpet, kesini aja," ucapku. Mendengar ucapanku itu, hantu bocah itu menampakkan wujudnya tepat di depan pintu dengan wajah yang pucat dan masih menggenggam kepala penuh darah yang ia akui sebagai ibunya. Mas Dimas sekarang bisa melihat makhluk halus?" tanya Rumi. Tapi benar juga, aku baru tersadar. Setelah serentetan kejadian tadi, ucapan Rumi ini membuat aku tersadar bahwa aku bisa melihat mereka tanpa bantuan korek api itu. Aku menoleh bermaksud menanyakan itu kepada Mbah Jiwo. "Aku tidak membuka mata batinmu. Kalau kubuka dengan paksa, ia tidak akan bisa menutup lagi sepenuhnya. Kemampuan itu muncul karena raga dan sukmamu sudah terbiasa dengan keberadaan mereka. Saat nanti urusanmu sudah selesai, kemampuan itu bisa hilang dengan sendirinya," jelas Mbah Jiwo yang membuat aku cukup lega. Ismi kembali menghampiri setan berwujud anak kecil itu. "Ono opo toh le?" tanya Ismi dengan ramah, namun hantu bocah itu hanya diam saja. Tapi sepertinya aku mengerti. Aku meninggalkan Rumi dan menghampiri hantu bocah itu dengan membawa batu hitam pemberian Mbah Jiwo. "Kamu pasti mau ikut kembali ke lembah ya?" ucapku pada hantu itu. Makhluk itu tersenyum menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Walaupun mulai terbiasa, namun pemandangan ini tetap saja mengerikan. Aku menoleh kepada Mbah Jiwo, dan ia pun mengangguk seolah menyetujui keputusanku. Aku kemudian mengarahkan batu hitam itu kepadanya, namun hantu itu menggeleng. "Ibuku ikut," ucap hantu bocah itu. Aku mengerti. Sepertinya kedua batu hitam yang tersisa harus kugunakan untuk membawa mereka. Secara bersamaan, aku dan Ismi membacakan mantra yang diajarkan oleh Mbah Jiwo. Bocah itu menyentuh batu hitam yang ada di genggamanku dan setelahnya menyentuhkannya kepada ibunya, batu yang dipegang oleh Ismi. Sama seperti sebelumnya, sebuah ukiran terbentuk di batu itu. Setelahnya mereka segera pergi meninggalkan kami. "Dimas, bentar nggak apa-apa ngajak mereka?" tanya Ismi. Entah kenapa aku merasa yakin bocah itu punya banyak informasi yang aku rasa bisa berguna, jelasku pada Ismi. Dan yang lebih penting lagi, sepertinya mereka membutuhkan pertolongan. Ismi setuju dengan ucapanku dan kami kembali merawat lukaku yang belum selesai diobati. "Benar, bukan hanya kekuatan yang kalian butuhkan. Kadang informasi yang tepat bisa menyelamatkan kalian," ucap Mbah Jiwo yang duduk terpisah dari kami. Ia terlihat sedang memandangi sebuah batu hitam yang ia letakkan pada sebuah meja. "Rumi, jangan-jangan itu benda hitam yang dimasukkan ke tubuhmu oleh Bapak?" tanyaku pada Rumi. "Iya, benar Mas." Yang membuatku khawatir dengan kemampuanku sekarang, aku melihat batu hitam itu dikelilingi kabut berwarna hitam pekat seolah ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya.